Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Jamaah salat isya dan tarwih yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah masih menitipkan iman ini di dada-dada kita sehingga kita masih bisa beribadah dengan penuh semangat, dan iman itulah yang menjadi motor penggerak kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, para pengikut setia beliau hingga yaumil qiyamah. Jamaah hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sholat subuh Ustadz Sultan itu membaca surat Yusuf. Alangkah baiknya kisah-kisah atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kisah Yusuf ini kita angkat ke permukaan. Sebab kisah Yusuf itu disebutkan dalam Al-Quran, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan kisahkan kepada kamu sebaik-baik kisah. Kisah dalam Al-Quran semuanya baik. Tapi di surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara spesifik bahwa nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami akan kisahkan kepada kamu sebaik-baik kisah. Para ulama menjelaskan, salah satu penjelasan mereka tentang ahsanal qasas, karena memang dalam surat Yusuf adalah miniatur kehidupan, menceritakan tentang etalase kehidupan manusia. Sebab dari perjalanan Nabi Yusuf, mulai dari Nabi Yusuf dibuang dan dimasukkan ke dalam sumur sampai memegang tampuk kepemimpinan kementerian, itu penuh dengan kisah-kisah yang sangat menarik, yang kalau kita rinci satu persatu, kisah itu semuanya ada di sekitar kita. Kisah seorang ayah dengan anak, ini adalah kehidupan kita. Kisah antara persaingan saudara dengan saudaranya. Kisah yang bercerita tentang hasad, karena hasad Nabi Yusuf alaihissalam dikorbankan dan dimasukkan ke dalam sumur. Kisah perdagangan manusia, kisah kehidupan istana, kisah perselingkuhan, kisah ibu-ibu sosialita high class, kisah kehidupan di penjara, kisah bagaimana mengatur negara ketika negara ini memiliki harta benda atau negara ini dalam keadaan krisis ekonomi, bagaimana cara mengaturnya. Itu ada dalam surat Yusuf. Kisah yang bercerita tentang kehidupan yang happy ending, di mana Nabi Yusuf alaihissalam bersama saudaranya dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bapak ibunya, kemudian dipertemukan juga dengan saudara-saudaranya, dan ini bukti dari mimpi Nabi Yusuf alaihissalam, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku melihat ada 11 bintang, kemudian wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan, kulihat mereka sujud kepadaku. Sujud yang dimaksud adalah sujud takrim, sujud penghormatan, dan di syariat terdahulu itu dibolehkan. Salah satu sisi kehidupan yang menarik untuk kita angkat di kesempatan kali ini adalah karakter dan kepribadian Nabi Yusuf alaihissalam yang tidak berubah meskipun kondisi ini berubah. Ini penting untuk kita angkat karena kita ini adalah orang-orang yang sering berubah. Bagaimana perubahannya? Di bulan Ramadan grafik keimanannya naik. Tidak ada satu kebaikan kecuali kita ada di garda terdepan untuk melakukan kebaikan.
Tapi ketika setelah Ramadan berlalu, ada perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan kita. Atau masih di bulan suci Ramadan, kalau di bulan-bulan, kalau di hari-hari ganjil, kita bersemangat, terlihat soft, full. Tapi kemudian di hari-hari genap, ternyata kita mengalami kemunduran. Kita agak melemah. Nah, ini sengaja kisah ini kita angkat sebab Nabi Yusuf alaihissalam dari sisi kepribadiannya, dari sisi semangatnya untuk melakukan kebaikan, tidak ada yang berubah. Al-Quran menjelaskan ketika kita lompat saja ini kisahnya, sampai kita mengangkat kisah ketika Nabi Yusuf alaihissalam masuk penjara. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Masuk bersama Nabi Yusuf alaihissalam dua pemuda. Qala ahaduhuma, salah satu dari mereka berkata, inni arani a'siru khamra. Aku melihat bahwa aku ini sedang memeras anggur, memeras khamar. Wa qala al-akhar, adapun yang kedua mengatakan, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu. Aku melihat aku sedang membawa roti di kepalaku, kemudian burung ini memakan roti tersebut. Nabi ta'wilih, sampaikan takwilnya kepada kami. Di akhirnya catatan ini yang menjadi catatan kita, inna naraka. Siapa yang hafal ayatnya? Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang yang berbuat baik. Siapa yang mengatakan itu? Orang yang masuk bersamanya di penjara. Rata-rata orang yang masuk penjara ini dari penampilan awal itu menakutkan, terkesan bukan orang baik, meskipun ini tidak semua, tapi bertato, kemudian juga sangar, tidak pernah senyum, lontaran kata-katanya sangat menyakitkan dan kasar. Tidak mungkin dikatakan inna naraka minal muhsinin. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam seorang narapidana yang ketika dia masuk penjara, label dan stigma yang pertama yang dia terima adalah inna naraka minal muhsinin. Kami melihat bahwa kamu itu orang baik, padahal di penjara. Coba, saya ini sering diundang untuk ceramah di penjara. Berbagai macam penampilan. Ya memang alhamdulillah dengan kajian di sana sudah banyak juga penampilan orang-orang baik. Tapi ada yang berjenggot, tapi tatonya sekujur tubuh. Nah, tidak mungkin kita mengatakan inna naraka minal muhsinin. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam karena memang dasarnya dia masuk penjara karena tuduhan yang tidak terbukti, maka dengan jujur mereka mengatakan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam dilabeli inna naraka minal muhsinin. Kami melihat bahwa kamu itu orang yang baik. Satu, jadi inna naraka minal muhsinin dua kali disebutkan dalam Al-Quran di surat Yusuf dengan kondisi yang sangat kontras. Kondisi yang pertama saat Nabi Yusuf berada di penjara. Kondisi yang kedua saat Nabi Yusuf alaihissalam menjadi menteri. Biasanya para caleg-caleg kita ini sebelum tadudu say hello, buka kaca, assalamualaikum, yo. Tapi begitu berhasil waktu tadudu lehulo, pama mana? Apa namanya? Pak Jafar ini juga, Pak Jafar, ada Pak Jafar ini. Buka kaca, tutup kaca. Susah untuk ditembus. Untuk sampai kepada dia sulit mengaksesnya, apalagi sudah sampai seorang pejabat, katakanlah bupati, wali kota, gubernur, sulit untuk tembus. Padahal sebelumnya inna narahu minal muhsinin. Sebelumnya kita lihat dia itu termasuk orang yang baik. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia seorang narapidana tetap mendapatkan label dan stigma inna naraka minal muhsinin. Kemudian ketika dia menjadi menteri, dia juga mendapatkan label inna naraka minal muhsinin. Ketika diskenario oleh Nabi Yusuf alaihissalam untuk bertemu dan berjumpa dengan anaknya, dengan saudaranya Benyamin, maka Nabi Yusuf alaihissalam membuat skenario. Kemudian ditahanlah saudaranya Benyamin ini. Tapi saudara-saudaranya
Nabi Yusuf yang tidak mengenal Nabi Yusuf sudah tidak mengenal lagi. Dia mengatakan qalu ya ayyuhal aziz. Wahai Al-Aziz. Siapa Al-Aziz? Al-Aziz itu seorang menteri, orang yang berkedudukan. Padahal itu adalah orang yang mereka masukkan ke dalam sumur, balompa sekarang bakoprol mereka. Wahai Al-Aziz, innalahu aban syaikhan kabiran. Sesungguhnya dia ini memiliki seorang ayah yang sudah tua renta. Fakhud ahadana makanahu. Jangan ambil dia karena ini orang yang sangat dicintai oleh ayahnya, maka ambillah salah satu di antara kami sebagai pengganti. Inna naraka minal muhsinin. Kami melihat bahwa kamu ini termasuk orang yang baik. Dua kondisi yang sangat berbeda. Saat Nabi Yusuf di penjara dilabeli dengan inna naraka minal muhsinin, ketika menjadi menteri tidak ada yang berubah. Yang berubah adalah fisiknya. Kenapa yang berubah fisiknya? Nyatanya saudara-saudaranya tidak mengenal ternyata ini saudara mereka Nabi Yusuf yang mereka lempar ke sumur yang ada di padang pasir. Fisik berubah. Fisik berubah, jabatan berubah, kondisi sudah berubah, tapi yang tidak berubah adalah karakter. Inna naraka minal muhsinin. Maka pesan saya di bulan suci Ramadan hari ini, sekarang ini, bahwa kita harus menanamkan dalam diri kita, kita termasuk orang-orang yang inna naraka minal muhsinin. Kami termasuk orang yang muhsin. Segala kebaikan kami siap untuk melakukannya, tidak hanya di bulan suci Ramadan. Meskipun grafiknya naik di bulan suci Ramadan, tapi jangan turun drastis. Masih tetap dalam kerangka inna naraka minal muhsinin. Setiap kebaikan. Nih subhanallah, terlihat sumbangan kalau bulan suci Ramadan itu agak panas. Dan itu bisa mencukupi operasional Islamic Center. Luar biasa. Kenapa? Karena hati sedang memiliki kesiapan untuk menjadi orang baik di bulan suci Ramadan. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang baik dan terlihat baik pada saat di penjara, tapi ketika kita sudah keluar dari penjara, apalagi karir politik kita sudah naik atau juga dari sisi ekonomi kita sudah naik, maka kita berubah menjadi orang yang buruk. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kebaikan ini akan menjadi berapa menit Anda bicara ini? Tunggu. Baru 10 menit ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya melompat dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam, kemudian melompat ratusan bahkan mungkin ribuan tahun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bersama bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, hubbiba ilaihil khala. Dia senang untuk bertahannuts mengasingkan diri. Sampai turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Jibril dengan bentuk yang sesungguhnya, lalu kemudian dia berhadapan dan kontak fisik pertama kali dengan Jibril, dia ketakutan. Maka apa yang terjadi? Karena ketakutan, dia pergi cepat-cepat pulang ke rumah dan mendapati seorang istri yang sangat solehah, Khadijah. Zammiluni, selimuti aku. Ini bagus untuk kita bahas, zammiluni. Tapi yang ingin kita sampai pada kisah ini, saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta untuk diselimuti dan dia dalam keadaan ketakutan, maka tampil seorang istri yang menenangkan suaminya yang pada saat itu sedang gundah gulana, bukan justru menambah gundah gulananya. Maulah mau butuh elem. Tidak seperti itu. Apa kata Khadijah? Luar biasa kata Khadijah ini yang mencerminkan sifat dan sikap serta kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak berubah. Khadijah mengatakan, wallahi, demi Allah, ma yukhzikallahu abada. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menghinakanmu. Alasan Khadijah kenapa? Satu, pertama, innaka latasilur rahim. Sesungguhnya engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahim.
Ini karakter dan kepribadian Nabi yang disebutkan oleh Khadijah, yang dijadikan sebagai jaminan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, innaka latasilur rahim. Engkau adalah orang yang selalu menyambung silaturahim. Wa tasduqul hadits, dengan berbagai macam riwayat, tapi wa tasduqul hadits, dan engkau adalah orang yang selalu berkata jujur. Karena tasduqu adalah fi'il mudhari, dan fi'il mudhari itu adalah yufidu al-istimrar. Fi'il mudhari menunjukkan sesuatu yang sedang dan akan dan terus berlangsung. Engkau selalu berkata yang jujur. Yang ketiga, wa tahmilul kal, dan engkau adalah orang yang selalu membantu orang yang memiliki kesulitan. Kemudian yang keempat, wa taqrid dhaif, dan engkau selalu memuliakan tamu. Dan yang kelima adalah wa tu'inu ala nawaibid dahr, dan engkau selalu membantu orang yang mendapati atau mendapatkan kesulitan. Inilah yang menjadi jaminan Khadijah radhiyallahu taala anhu, dijamin bahwa Nabi tidak akan mungkin disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia memiliki karakter dan kepribadian yang baik. Dan itu yang kepribadian yang baik, yang 5 yang kita sebutkan, senada dengan apa yang dimiliki oleh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Dalam kisah ketika kaum muslimin di Mekah diintimidasi oleh kekuatan kekufuran yang pada saat itu mereka sangat congkak, sangat sombong karena sesungguhnya kekuasaan ada di tangan mereka. Kaum muslimin itu berada di catatan kaki kehidupan dan tidak diperhitungkan, maka orang-orang berusaha untuk hijrah, termasuk Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, padahal orang terpandang. Ketika dia mau keluar, ketemu dengan Ibnu Daginna. Ibnu Daginna ini adalah orang kafir saat itu, tapi dia tahu bahwa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu adalah orang baik. Maka dia bertanya, kemana engkau wahai Abu Bakar? Kemudian Abu Bakar mengatakan bahwa akhrajani qaumuka, kaummu, orang-orang yang di sini, penduduk Mekah ini mengusirku. Maka apa yang dilakukan oleh Ibnu Daginah? Ibnu Daginah mengatakan, tidak boleh, kamu tidak boleh keluar dari Mekah, orang sepertimu tidak boleh keluar dari Mekah. Kenapa? Kemudian menyebutkan sifat-sifat yang sama dengan sifat-sifat Nabi yang disebutkan oleh Khadijah, dan itu adalah sifat-sifat kebaikan. Maka Ibnu Daginah adalah orang yang memanggil anak-anaknya dan keluarganya untuk melindungi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Mereka sudah siap dengan perlengkapan perang dan mengumandangkan dan mengumumkan, siapa yang menyentuh Abu Bakar maka dia akan berhadapan dengan keluargaku. Itulah rahasia kenapa Abu Bakar tidak sampai keluar saat kaum muslimin sudah mulai tidak tahan lagi dengan intimidasi dan tekanan orang-orang kafir Quraisy. Intinya di sini bahwa ternyata sifat-sifat kebaikan ini dan karakter ini harus kita jaga. Jangan sampai ini akan ditelan waktu. Ini akan ketika berubah kondisi lalu kemudian kita menjadi orang yang sudah tidak baik. Mari kita kembali kepada kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Dua kondisi yang kontras, dua kondisi yang sangat berbeda, tapi kemudian ini tidak tidak menjadikan Nabi Yusuf alaihissalam orang yang berubah. Ada sebagian orang yang sebelum menuntut ilmu dia manut-manut, masih ingusan. Tapi ketika dia sudah mulai belajar, tiba-tiba orang ini sudah tidak menghargai dan menghormati orang-orang yang pernah memberi kebaikan kepada dia. Dan ini adalah sebuah kesalahan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks perceraian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala tansawul fadla bainakum. Ini sudah perceraian. Apalagi janganlah kalian melupakan kebaikan-kebaikan yang pernah ada, yang pernah terjadi. Sudah bercerai, apalagi belum perceraian dalam konteks kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, sosial kemasyarakatan, maka ini juga bisa kita praktekkan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di bulan suci Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang memiliki ruh karena dibimbing dan ditempa oleh Ramadan, dan kita keluar memiliki label la'allakum tattaqun. Pengejauhan tahannya adalah termasuk inna naraka minal muhsinin.
sesungguhnya kami melihat engkau adalah orang yang berbuat baik. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita akan ungkap fakta-fakta menarik di surat Yusuf yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahsanul qasas, sebaik-baik kisah, yang sebagaimana saya sampaikan tadi bahwa kisah Nabi Yusuf alaihissalam miniatur kehidupan. Hampir tidak ada persoalan kehidupan atau hampir setiap persoalan yang terjadi pada kisah Nabi Yusuf itu bisa kita tarik benangnya dan kita temukan dalam kehidupan kemasyarakatan kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.